Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan membicarakan rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang sudah ramai dibicarakan di masyarakat oleh individu, grup, maupun institusi-institusi yang peduli terhadap Undang-Undang Sisdiknas yang akan datang. Bersama kita narasumbernya adalah Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Beliau adalah guru besar pendidikan agama Islam di UIN Jakarta, dan yang lebih penting lagi, beliau adalah merupakan sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan tentu saja tidak usah kita kenalkan karena sudah terkenal. Beliau adalah sebagai akademisi, ustadz, dan juga ulama yang sangat muda, sangat progresif, di mana-mana bisa diundang kemanapun di seluruh tanah air kita ini. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yanto sehat? Alhamdulillah. Dan kita kembali ke alam saja. Saya manggil Mas Mukti aja karena lebih akrab. Betul. Gimana, Mas? Kita beberapa tahun lebih muda. 15 tahun, Mas. 15 tahun lebih muda. 15 tahun itu sudah menghabiskan beras 1 truk. Nah, Mas, ini minyak gorengnya berapa? ya itu, minyak goreng sekarang puasa karena melangit. Nah, Mas, rancangan Undang-Undang Sisdiknas banyak dibicarakan orang. Saya kira pertanyaan kami adalah apa yang kurang terakomodasi atau apa yang perlu diakomodasi bagi kepentingan umat, terutama bagi perjuangan Muhammadiyah untuk memperjuangkan umat menjadi orang-orang yang berkemajuan. Prof. Mukti. Ya, kalau saya boleh secara objektif melakukan penilaian terhadap draft RUU Sisdiknas itu, kemudian membandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya, menurut saya tidak diperlukan revisi secara total terhadap undang-undang yang sebelumnya itu, Pak Yanto. Ini bukan karena Pak Yanto yang ikut menyusun ya. Tapi saya melihat ya bahwa ada beberapa yang memang perlu disesuaikan. Saya kira itu sesuatu yang wajar. Tapi perubahan secara sangat fundamental terhadap Undang-Undang 20 2003 itu menurut saya tidak diperlukan sekarang ini. Oke. Karena justru RUU yang sekarang ini kalau saya boleh menilai itu tidak memenuhi ketentuan di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang penyusunan undang-undang. Jadi banyak ada pertentangan di dalam, kemudian juga prinsip-prinsip yang ada juga tidak terpenuhi. Bahkan mungkin beberapa hal menyangkut materi atau isi itu malah mundur ke belakang, bukan maju. Ya. Itu kalau saya boleh menilai. Dan itu bukan sesuatu yang baru ya Pak Yanto. Ya, betul. Artinya misalnya undang-undang perkawinan itu kan dirubah sudah kan. Tetapi kan hanya merubah 1 atau 2 pasal. Termasuk Undang-Undang 12 2011 itu kan juga dirubah. Tapi juga hanya beberapa pasal saja. Kemudian banyak lagi undang-undang lain yang dia memang berubah, tapi tidak kemudian perubahan yang sangat menyeluruh seperti Undang-Undang Sisdiknas itu. Bahkan RUU ini kan disiapkan untuk merubah 3 undang-undang kan. Ya, betul. Undang-Undang 20 2003, kemudian Undang-Undang guru dan dosen, kemudian Undang-Undang perguruan tinggi. Yang akhirnya kemudian memang menjadi sangat bahasa kampungnya itu gedabiah gitu. Dan banyak hal yang memang seharusnya diatur tidak diatur, hal-hal yang seharusnya tidak perlu diatur malah diatur. Nah, setelah saya coba cermati yang sekarang ini misalnya dikritik oleh banyak pihak itu kan soal tidak adanya madrasah. Ya, betul. Tapi saya mendapat informasi bahwa madrasah akan diakomodir lagi dalam undang-undang. Awalnya setelah saya menulis di salah satu media itu, salah seorang pejabat di Kemendikbudristek itu menyampaikan ke saya itu nanti disebutkan di dalam penjelasan. Tapi kalau kita ikuti revisi Undang-Undang 12 2011, penjelasan itu tidak mengikat batang tubuh.
Jadi menyebutkan madrasah di penjelasan itu sebenarnya tidak punya kekuatan hukum Ya, 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 ya. dalam konteks perubahan Undang-Undang 12 itu. Ya, Sehingga karena itu banyak pihak yang kemudian ingin supaya itu dimasukkan kembali. ya. Karena kalau itu dihilangkan memang terjadi kembali dikotomi pendidikan madrasah dengan pendidikan sekolah. Ya, ya. Padahal dalam perjalanan sejarah dua sistem pendidikan itu kan berjalan paralel, hanya dalam lingkup yang sedikit berbeda gitu. Sistem sekolah itu mengadopsi sistem yang dikembangkan Belanda, kemudian sistem madrasah itu yang dikembangkan dari tradisi pendidikan Islam. Walaupun secara spesifik ya madrasah itu pertama kali dikenalkan oleh Muhammadiyah lewat Kiai Ahmad Dahlan yang mengkombinasikan sistem sekolah dengan pesantren itu. Tapi kan itu sudah menjadi sistem pendidikan yang kalau kita lihat secara jumlah, Pak Yanto, itu kan sekitar hampir 20% ya, 19, sekian persen lembaga pendidikan di Indonesia itu adalah madrasah. Madrasah ya. Dan selama ini kan upaya integrasi itu sudah berjalan ya, mulai dari kurikulumnya juga sudah kurikulum Kemendikbud ditambah Kementerian Agama, kemudian akreditasinya juga sudah sama, ujian nasional juga sudah sama, sehingga kemudian integrasi madrasah ke dalam pendidikan nasional itu kepentingannya sebenarnya adalah selain untuk istilahnya ya menghilangkan dikotomi sistem pendidikan nasional, itu juga memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai layanan pendidikan. Nah, sekarang ini kan dengan dikotomi itu kan masyarakat sepertinya tidak mendapatkan layanan pendidikan yang terukur dan sudah ada kan akreditasi sebagai salah satu parameter untuk menilai mutu layanan pendidikan itu. Ya, oke, Mas, saya menyalah ya. Sikap pengambil kebijakan dalam RUU ini, setiap ada pendapat, misal Mas Mukti nulis di koran, misalkan ya, atau seminar di mana, selalu direspon. Responnya itu kan lesan saja, tidak diwujudkan dalam norma, dalam pasal. Oh, besok nanti akan diatur itu. Nah, itu kan harus kita kawal itu. Saya kira nggak boleh lengah itu. Karena kalau betul Pak Yanto, kalau kita ikut di dalam ketentuan Undang-Undang 12 2011 itu kan sebenarnya suatu rancangan undang-undang. Bahkan tidak hanya rancangan undang-undang ya, satu peraturan menteri saja itu kan harus lewat beberapa tahapan. Ya. Salah satu tahapan itu adalah uji publik. Dan uji publik itu harus serius, tidak sekali dan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, uji publik yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu itu kan uji publik jamak kosor. Gitu. Jadi waktunya hanya singkat, ya kesempatan memberikan tanggapan itu hanya sekitar 2 jam. Sesisanya itu adalah pemaparan gitu. Dan yang diundang kan menurut saya elemen yang memang kurang mencerminkan keindonesiaan. Kan idealnya Pak Yanto saya kira sangat paham ya, uji publik itu kan harus melibatkan sebanyak mungkin stakeholder kan, sebagai user dan mungkin juga nanti sebagai bentuk partisipasi publik dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang. Ya, dulu zaman perencanaan, zaman saya diminta Pak Yahya Muhaimin untuk memimpin merumuskan undang-undang sidiknas itu. Wow, dalam tahap perencanaan saja kita sudah ke daerah-daerah kita zonasikan itu. Luar biasa, Mas. Nah, ini ketika orang rame-rame lalu ngelesnya, oh ini baru perencanaan ini, belum perumusan, belum penyusunan. Nah, pengertian perencanaan dan penyusunan itu yang tipis sekali, mengapa dia memiliki dokumen dan dokumennya itu tidak formal, kenapa diberikan? Kita yang punya itu kan ilegal semua itu, kan ada capnya, tidak boleh diedarkan. Itu sama dengan begini, jangan bilang siapa-siapa ya gitu, tapi kemudian orang menyampaikan ke yang lainnya. Oh, iya. seperti anak kecil. Tapi itu kalau minta secara resmi nggak boleh itu. Ya kan tidak boleh ada sebuah dokumen negara yang dalam proses penyusunan itu rahasia. Iya. Karena itu bagian dari kalau kita kaitkan dengan undang-undang tentang informasi publik itu tidak termasuk dalam ranah rahasia negara. Itu justru malah harus di-share ke publik seluas-luasnya supaya mendapatkan penilaian.
Ya betul. Tapi dia memperlakukannya sebagai informasi publik yang dikecualikan. Anehnya mengecualikannya itu loh. Kenapa? Dengan gampang sekali mengecualikan, padahal itu adalah merupakan norma yang harus dirumuskan yang menyangkut hajat hidup kepentingan seluruh rakyat Betul, Indonesia. betul. Itu saya Ya, kira kan ya. luar biasa itu, Mas. Nah, kemudian apa yang dilakukan Muhammadiyah, Mas Mukti, untuk hal ini? Tetap bersuara atau bersurat? Ya, Muhammadiyah sebenarnya sudah bertemu ya, Mas Menteri sudah sempat ketika rancangan ini akan disusun sempat ketemu dengan saya secara personal gitu. Dan saya sampaikan beberapa hal yang harus ada di dalam rancangan undang-undang itu dan beberapa yang memang menjadi pasal-pasal yang berpotensi mendapatkan reaksi keras dari masyarakat. Nah, saya sampaikan beberapa misalnya tentang tujuan pendidikan Ya. nasional, kemudian tentang pendidikan agama. Waktu itu saya ditanya soal pendidikan kepercayaan. Oh. Dan saya memang belum memberikan jawaban pada waktu itu karena menurut saya pendidikan kepercayaan sudah diatur dengan Permendikbud pada zaman Menteri Ya. Pak Pak Anies Bambang. Baswedan, kan sudah Ya. ada aturannya. Tapi kemudian di rancangan undang-undang ini juga muncul itu dan pendidikan agama dan kepercayaan itu disebutkan pendidikan agama garis miring kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu juga nanti berpotensi menimbulkan kontroversi. Dan itu juga yang saya tulis di salah satu media nasional, concern saya soal itu. Dan banyak hal lain yang berkaitan dengan misalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Itu juga sepertinya nuansa RUU ini kan nuansa sentralisasi dan dalam tanda petik begitu ya, negara itu ingin memberikan kebijakan yang seakan-akan lembaga pendidikan ini ya kebanyakan yang diselenggarakan oleh negara dan partisipasi masyarakat sepertinya kurang mendapatkan perhatian. Padahal konteks Indonesia saya kira kita melihat bahwa yang merintis dan kemudian berperan sangat besar dalam penyelenggaraan pendidikan itu kan swasta. Iya, betul. Kalau kita buat perbandingan secara statistik gitu, sekolah negeri dengan swasta itu kan banyak swastanya. Apalagi madrasah ya. Madrasah itu kan 91%-nya itu swasta. Nah, kalau kemudian peran swasta ini partisipasi masyarakat sebagai bagian dari hak warga negara dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan itu kan juga berpotensi melanggar undang-undang dasar. Dan banyak lagi yang kalau dikritisi Pak Yanto itu tidak ada konsistensi antara undang-undang dasar dengan rancangan undang-undang ini. Ya, betul. Ya. Dan itu nanti berpotensi digugat kalau sudah nanti diketok sudah posisi digugat. Ya. Karena belum diundangkan saja publik sudah tahu ya. Misalnya soal tujuan pendidikan itu kan nggak sejalan dengan pasal 31 Undang-Undang 45. Ya, apalagi semangatnya mau membuat omnibus law terhadap undang yang lain itu nggak tahu bahwa undang yang lain itu dulu dibuat itu karena dalam rangka lex specialis, Mas Putih. Tapi kalau itu nanti dihilangkan berarti akan memberi cek kosong kepada menteri untuk membuat aturan yang tidak berdasarkan norma-norma yang diatur dalam undang-undang. Nanti kan bahaya juga itu saya kira. Ya, dan kalau yang secara resmi dinyatakan kan itu melebur 3 undang-undang menjadi 1. Tapi irisannya dengan undang-undang yang lain itu sangat banyak loh. Iya. Ada yang menyebutkan irisannya dengan undang-undang lain itu sampai lebih dari 20 undang-undang. Karena itu terkait dengan undang-undang pemerintah daerah dan banyak lagi undang-undang ASN ya katanya dengan guru itu. Banyak lagi yang sangat beririsan. Dan dalam sistem penyusunan undang-undang yang sekali lagi yang ideal menurut Undang-Undang 12 2011 itu kan tidak boleh ada pertentangan antara satu undang-undang dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah undang-undang itu kan memang dibuat ketika memang ada keperluan yang sangat urgen untuk penataan suatu praktek dalam penyelenggaraan negara gitu. Ya, ya. Jadi kalau menurut saya kalau toh misalnya ada perubahan itu revisi saja, revisi minor saja dari undang-undang
20/2003 yang menurut saya dalam banyak hal itu masih relevan. Ya, malah sekarang rancangan undang-undangnya itu tidak merespon apa yang terjadi. Misalnya saja setelah sekolah berpengalaman untuk daring, kenapa di rancangan undang-undang itu pendidikan masa depan itu berbasis teknologi digital itu enggak disentuh itu. Iya, betul. Ya, itu Ya. padahal kan modal besar itu. Selama ini kita punya pengalaman daring yang tidak Itu yang sempurna. saya maksud, yang harusnya diatur malah nggak diatur. Ya, ya oke lah. Mas Mukti, sudah banyak hal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan didengarkan oleh teman-teman yang ada di kementerian. Kita tidak berarti tidak setuju bahwa kita adalah memberi masukan supaya undang-undang nanti begitu jadi tidak di judicial review sebagaimana nasibnya undang-undang Omnibus Law yang baru saja disahkan kemudian di judicial review dibatalkan. Nah, itu kan mubazir. Dan Terima judicial kasih. review itu ada dua loh Pak Yanto. Ya. Ada uji formil, ada uji material. Ya. Kalau uji material itu kan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Ya, ya. Kalau uji formil itu undang-undangnya yang digugat. Ya, betul. Dan pernah terjadi kan ketika Muhammadiyah menggugat undang-undang sumber daya air itu dibatalkan untuk seluruhnya undang-undang yang ada itu. Inilah. Jadi ya, sehingga perintah MK, amar putusan MK itu yang memerintahkan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang sumber daya air yang baru. Ya. Nah, inilah. Jadi jangan sampai mendorong orang atau lembaga untuk judicial review secara formil itu tadi. Dan itu kan nasibnya sebenarnya terjadi pada Omnibus Law kan. Ya. Putusan MK itu kan menyatakan undang-undang Omnibus Law itu harus direvisi total dan diberi waktu 2 tahun kan. Ya, karena tidak memenuhi ketentuan dalam proses penyusunan sebuah undang-undang itu. Ya, dan itu Mas Mukti nanti kalau terjadi ketika undang-undang dinyatakan tidak berlaku, kemudian pendidikan nggak ada kepastian hukumnya, itu saya kira lebih parah itu nanti. Ya oke lah, Mas Mukti, terima kasih atas kehadirannya. Saya tahu. Sami-sami Pak Yanto. Ya, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan atau kapan kita bicara masalah-masalah aktual lain yang dihadapi bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.